Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Roldianus Mite Uwa, NIM 1910417044. Kelas pagi C semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan komponen-komponen sikap. Dan berikut ini merupakan gambarnya. Jadi baik, saya langsung menjelaskan komponen-komponen sikap berikut. Komponen yang pertama merupakan kognitif. Kognitif adalah semua aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Contoh kognitif bisa ditunjukkan ketika seseorang sedang belajar, membangun sebuah ide, dan memecahkan masalah. Yang berikut fungsi kognitif. Yang pertama, perhatian. Perhatian merupakan penyeleksi rangsangan yang menantinya menjadi fokus perhatian dan bisa diabaikan secara bersama. Rangsangan yang dimaksud bisa berupa bau, suara, maupun gambar. Yang kedua, memori atau daya ingat. Memori atau daya ingat berkaitan dengan tingkat kefokusan seseorang. Semakin fokus, semakin baik memori atau daya ingat. Hal ini menunjukkan bagaimana suatu informasi akan ditransfer dan disimpan di dalam otak. Yang ketiga, fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif merupakan fungsi yang mengarahkan manusia untuk menjadi perencana dan melaksanakan suatu yang telah direncanakan. Dari sinilah seseorang terlihat bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Yang keempat, kemampuan berbahasa. Kemampuan bahasa berkaitan dengan bagaimana seseorang mampu menyusun kata-kata saat berkomunikasi dengan orang lain. Setiap orang memiliki kemampuan berbahasa yang berbeda-beda, tergantung dari fungsi kognitifnya. Yang kelima, merasakan dan mengenali. Kehadiran fungsi kognitif membuat seseorang bisa merasakan dan mengenali segala sesuatu di sekitarnya. Misalnya membedakan antara jeruk dan lemon, semangka dan lemon, dan seterusnya. Komponen yang kedua, afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap, watak, perilaku, minat, emosi, dan nilai yang ada di dalam setiap individu. Berikut ini aspek-aspek afektif. Yang pertama, menerima dan memperhatikan. Aspek ini merupakan aspek yang menekankan adanya rangsangan atau stimulus dari luar. Rangsangan itu bisa berupa masalah, situasi, atau gejala lain. Pada aspek ini, peserta didik diarahkan agar bisa menerima nilai-nilai kebaikan yang diperoleh dari pembelajar. Misalnya, tidak pernah mencontek saat mengerjakan tugas, datang ke kelas tepat waktu, rajin mengerjakan PR, dan sebagainya. Yang kedua, menanggapi. Pada aspek ini, peserta didik bisa melihat dirinya secara aktif dalam suatu kejadian dan memberikan reaksinya. Contohnya, muncul keinginan peserta didik untuk mempelajari hal-hal tentang bela negara. Yang ketiga, menilai dan menghargai. Pada aspek ini, peserta didik sudah mampu memberikan penilaian suatu kejadian itu baik atau buruk.
Tidak sampai situ, setelah mereka bisa menilai sesuatu, mereka akan berusaha untuk mengimplementasikan sisi baiknya dan menjauhkan sisi buruknya. Misalnya bermula dari sekolah, seseorang peserta didik mampu menerapkan kedisiplinan di rumah, masyarakat, dan dimanapun dia berada. Yang keempat, mengatur. Pada aspek ini, peserta didik sudah bisa mengorganisasi dua nilai berbeda sehingga menjadi satu nilai baru yang bersifat universal, sehingga terbentuk perbaikan nilai secara umum. Contohnya, keikutsertaan peserta didik di ajang penegakan hukum nasional. Yang kelima, karakteristis dengan suatu nilai. Aspek ini merupakan aspek tertinggi di ranah afektif karena aspek didik sudah mampu memadu semua nilai sehingga tercermin dalam kepribadian seseorang beserta tingkah lakunya. Artinya, pada aspek ini sudah tertanam nilai-nilai secara konsisten yang membentuk kepribadian peserta didik. Komponen yang ketiga, psikomotrik atau perilaku. Perilaku adalah salah satu ranah yang menilai keterampilan atau skill, kemampuan melakukan sesuatu setelah seseorang menerima pembelajaran pada bidang tertentu. Hasil belajar motorik akan terlihat ketika seseorang bisa menerima pembelajaran dan telah dinilai secara kognitif. Berikut merupakan aspek-aspek psikomotrik. Yang pertama, meniru. Ketika anak sudah memahami atas rangsangan yang diberikan sehingga merespon dengan gerakan secara langsung. Tahapan yang harus dilewati ialah anak akan membuat gerakan tersebut, kemudian mempraktek atau menirukan. Kemampuan meniru seseorang anak dapat sempurna ataupun tidak sempurna. Menirukan gerakan dapat dilakukan secara sempurna atau bahkan melakukan modifikasi. Tiruan yang kurang sempurna akan mengakibatkan pada penilaian diberikan kepada seseorang anak akan semakin buruk. Kata kerja yang digunakan orang lain mengubah, membersihkan, memposisikan, mengkonstruksi, mengatur, mengaktifkan, dan lain-lain. Yang kedua, memanipulasi. Kemampuan meniru sesuatu yang telah dipelajari dengan berbagai tambahan yang terkesan berbeda dan ada yang dipelajari. Hal ini bentuk manipulasi dalam proses pembelajaran. Manipulasi akan ditangkap oleh pembimbing atau guru. Kegiatan ini bersifat sederhana dan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing individu. Yang ketiga, ketepatan. Penilaian yang dilakukan oleh peserta didik atas kesesuaian kegiatan yang dilakukan. Seseorang yang telah melakukan presisi dengan baik, ketetapan dalam melakukan beberapa hal akan membuat seseorang dinilai menghasilkan produk kerja yang tepat. Pada tahap ini, kesalahan yang dibuat dalam melaksanakan tindakan eksekutif suatu proyek sudah lebih sedikit. Yang keempat, pengalihan.
Ketika seorang anak muda sudah melakukan segala hal yang baik, maka anak-anak mampu menyesuaikan segala hal yang telah diajarkan. Bahkan dapat melakukan lebih dari yang diajarkan atau melakukan modifikasi yang menyesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki dan kemampuan terus berkembang dengan berbagai situasi dan kondisi. Yang terakhir, artikulasi. Berdasarkan apa yang dipelajari berdasarkan apa yang dipelajari akan menciptakan berbagai gerakan yang sesuai dengan apa yang dipelajari. Pengembangan dengan memberi sesuatu yang lebih bermakna jika dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan dan dalam situasi dan kondisi saat ini. Sekian penjelasan dari saya tentang komponen-komponen sikap. Terima kasih buat semuanya.